Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi sama Bu Novi di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang debit. Fokus ya supaya anak-anak bisa mengerjakan soal latihan di akhir video. Ya, materi yang akan kita bahas hari ini yang pertama mengenai pengertiannya debit. Lalu Bu Novi akan berikan contoh-contohnya. Kemudian kita juga akan menghitung debit dan yang pasti terakhir latihan soal. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian. Debit adalah volume air yang mengalir dari suatu saluran dalam satuan waktu tertentu. Contohnya bagaimana ya? Langsung saja Bu Novi beri contohnya ya supaya anak-anak tidak bingung. Nah, dalam video atau dalam gambar kalian dapat melihat air sungai yang mengalir. Nah, jumlah air yang mengalir di sungai dalam satuan waktu tertentu disebut debit. Contohnya, debit sungai 100 liter per detik. Maksudnya, dalam 1 detik, air yang mengalir adalah 100 liter. Masih bingung? Bu Novi beri contoh yang lain ya. Ini contoh yang kedua, air keran. Keran mengalirkan sejumlah air. Nah, jumlah air yang keluar dari keran dalam satuan waktu tertentu disebut debit. Contohnya, debit keran 10 liter per menit. Maksudnya, dalam 1 menit air yang keluar dari keran adalah 10 liter. Bu Novi beri contoh satu lagi ya, supaya anak-anak lebih mengerti. Nah, coba dalam gambar ada seorang perempuan yang sedang menyiram tanaman. Air yang keluar dari alat penyiram tanaman dalam waktu tertentu disebut debit. Contohnya, jika dalam 1 menit air yang dikeluarkan adalah 1 liter, maka debit alat penyiram tanaman itu 1 liter per menit. Bagaimana? Sudah lebih mengerti anak-anak? Tidak jauh berbeda dengan pembelajaran kecepatan yang sudah kita pelajari kemarin ya. Oke, sekarang kita akan menghitung debit. Bagaimana ya caranya kita menghitung debit? Perhatikan baik-baik ya. Sebelum itu kita harus tahu dulu simbol-simbol yang akan kita gunakan dalam pembelajaran debit kali ini. Ada D untuk debit, P untuk volume, dan W untuk waktu. Selain simbol-simbol, kita juga harus mengetahui satuan-satuan yang digunakan dalam debit. Ya, satuan dalam volume yang biasa digunakan adalah liter, sentiliter, atau mililiter. Kalau dalam waktu yang sudah biasa kita gunakan yaitu ada detik, menit, dan jam. Satuan debit sendiri bisa liter per detik, liter per menit, ataupun liter per jam. Nah, itu satuan-satuan yang harus anak-anak pahami. Masih banyak satuan-satuan volume, waktu, dan debit yang lain. Tapi untuk kali ini anak-anak cukup memahami satuan ini saja dulu ya. Untuk lebih jelasnya, Bu Novi sudah memiliki contoh soal. Ini contoh yang pertama. Diketahui volumenya 10 liter, waktunya 2 menit, dan ditanyakan debitnya berapa. Untuk menjawab, kita buat sebuah tabel. Perbandingan antara volume dan waktu. Kita pindahkan dari yang diketahui ke dalam tabel. Volumenya 10 liter, waktunya 2 menit. Untuk mencari debit,
kita harus mengubah waktu menjadi 1, yaitu 1 menit. Sehingga kita harus membagi 2 menit dengan 2 supaya menjadi 1 menit. Jika kolom waktu dibagi 2, maka volume juga kita bagi 2. 10 liter dibagi 2 yaitu 5 liter. Jadi debitnya adalah 5 liter per menit. Bagaimana? Mudah bukan anak-anak? Bu Novi beri satu contoh lagi ya. Kali ini ada soal cerita. Sebuah keran mengalirkan air ke dalam bak mandi yang memiliki volume 60 liter. Jika bak mandi penuh dalam waktu 4 jam, berapa debit keran tersebut? Jangan lupa untuk menuliskan diketahui, yaitu volumenya 60 liter dan waktunya 4 jam. Kemudian ditanyakan debitnya berapa ya? Kemudian untuk bagian menjawab, jangan lupa kita buat sebuah tabel antara volume dan waktu. Volumenya 60 liter dan waktunya 4 jam. Untuk mengetahui debitnya seperti biasa, kolom waktu kita harus jadikan 1 sehingga kita bagi dengan 4. 4 jam dibagi 4 adalah 1 jam. Kemudian kolom volume kita juga harus bagi 4. Harus adil ya. Jika kolom waktu dibagi 4, maka kolom volume dibagi 4 juga. 60 liter dibagi 4 adalah 15 liter. Jadi debit keran tersebut adalah 15 liter per jam. Nah, dengan contoh 2 ini, Ibu harap anak-anak semakin mengerti bagaimana caranya menentukan debit. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak, Bu Novi sudah siapkan latihan soal. Nah, di nomor pertama itu ada tabel, anak-anak lengkapi ya, cari debitnya. Kemudian yang nomor 2 itu ada soal cerita, anak-anak kerjakan dengan menentukan diketahui, ditanyakan, jawab, dan jadi. Ya, itulah materi debit kita hari ini. Selamat mengerjakan anak-anak. Jika ada yang mau ditanyakan anak-anak, boleh menghubungi Bu Novi via WhatsApp. Kerjakan dengan fokus supaya bisa selesai tepat waktu. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.